Kancil berdiri di tepi sungai besar, memandang ke seberang di sana. Hutan yang rimbun berkilauan di bawah sinar matahari, menjanjikan buah-buahan segar dan tempat berteduh yang nyaman. Namun, satu hal menghalangi jalannya. Sungai itu penuh dengan buaya besar yang berjemur di permukaan air. Kancil, yang terkenal sebagai hewan paling cerdik di hutan, memutar otaknya. Ia tak bisa berenang dengan cepat dan mencoba menerobos langsung hanya akan membuatnya menjadi santapan pagi bagi para buaya. Tiba-tiba Soal nomor 1 baca. tokoh utama dalam cerita si kancil dan buaya adalah A. Raja hutan, B. Si kancil, C. Buaya, D. Singa. Jawaban kamu apa? D. Oke. Tiba sebuah ide muncul dengan penuh percaya diri. Kancil melangkah mendekati membawa perintah dari raja hutan. Hari ini adalah hari penghormatan bagi para buaya dan raja ingin tahu jumlah kalian semua untuk sebuah perjamuan khusus untuk kami, tanya salah satu buaya yang paling besar. Kancil mengangguk, benar sekali, tetapi sebelum jamu dimulai aku harus menghitung kalian agar raja hutan tahu berapa banyak makan yang perlu disiapkan. Berbicara dari sini sampai seberang sungai dan aku akan menghitung satu persatu. Membentuk jembatan hidup. Cerita tersebut adalah Jawabannya apa? C. Cerdik. Oke. Di sini. Iya. Pada suatu pagi yang cerah, kancil berdiri di tepi sungai besar, memandang ke seberang. Di sana hutan yang rimbun berkilau di bawah sinar matahari, menjanjikan buaya-buaya segar dan tempat berteduh yang nyaman. Namun satu hal menghalangi jalannya. Sungai itu penuh dengan buaya besar yang terjemur di permukaan air. Kancil yang terkenal sebagai hewan paling cerdik di hutan memutar otaknya lah tak bisa berenang dengan cepat. Dan masalah utama dalam cerita tersebut adalah kancil yang menyeberangi sungai, B. Kancil kehilangan makanan, C. Buaya sedang tidur, D. Buaya ingin menolong kancil. Jawaban kamu apa? Apa itu? Kancil kehilangan makanan. Salah. Salah. Apa lagi selain C? Apa itu? Kancil ingin menyeberangi sungai. Oke, ya. Setelah tiba-tiba. Kancil mau, coba. Ya.
Kancil mengangguk benar sekali. Tetapi sebelum jamuan dimulai, aku harus menghitung kalian agar Raja Hutan tahu berapa banyak makanan yang perlu disiapkan. Barislah dari sini sampai seberang sungai dan aku akan menghitung satu persatu. Dengan semangat para buaya berbaris rapi dari tepi sungai hingga ke seberang membentuk jembatan hidup. Kancil melompat dari satu punggung buaya ke punggung lainnya. Cerdik. Mau lah nggak bacain dong? Tidak. Cerdik. Baca soalnya. Sifat si kancil dalam cerita tersebut adalah A. Pemalas, B. Penakut, C. Cerdik, D. Ceroboh. Jawaban C. kamu apa itu, C? Cerdik. Oke, makasih. Saya menyadari bahwa mereka telah menipu, tetapi kancil sudah terlalu jauh dari antara pepohonan. Ia berseru dengan riang, "Terima kasih para buaya, jembatan kalian sangat membantu." Sejak saat itu para buaya berjalan untuk Belajar. belajar untuk tidak mudah percaya begitu saja, dan kancil tetap menjadi legenda di hutan karena kecerdasannya. Masalah utama dalam cerita tersebut adalah Jawaban kamu apa? A, B, C, D. D. Apa itu? Buaya ingin menolong kancil. Salah. Yang lain? Kancil ingin menyeberang sungai. Iya. Oke. Pagi yang cerah, kancil berdiri di tepi sungai Besar, memandang ke seberang. Di sana, hutan yang rimbun berkilauan di bawah sinar matahari, menjanjikan buah-buahan segar dan tempat berteduh yang nyaman. Namun, satu hal menghalangi jalannya. Sungai itu penuh dengan buaya besar yang berjemur di permukaan air. Kancil yang terkenal sebagai hewan paling cerdik di hutan memutar otaknya. Ia tak bisa berenang dengan cepat, dan coba menerobos langsung hanya akan membuatnya menjadi santapan pagi bagi para buaya. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Dengan penuh percaya diri, kancil melangkah mendekati, membawa perintah dari Raja Hutan. Hari ini adalah hari penghormatan bagi para buaya, dan Raja ingin tahu jumlah kalian semua untuk semua perjamuan khusus. Buaya-buaya itu saling berpandangan tertarik dengan kabar tersebut. Perjamuan untuk kami, tanya salah satu buaya. Cara singkat, bagaimana si kancil menyeberangi sungai dalam cerita yang kamu baca? Si kancil berhasil menyeberangi sungai karena menipu. Oke, makasih. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Dengan penuh percaya diri, kancil melangkah mendekati buaya-buaya itu dan berkata dengan suara lantang, "Salam para buaya yang gagah. Aku datang membawa perintah dari Raja Hutan. Hari ini adalah hari penghormatan bagi para buaya, dan Raja ingin tahu jumlah kalian semua untuk sebuah perjamuan khusus." Dua buah itu saling berpandangan tertarik dengan kabar tersebut. "Perjamuan untuk kami, tanya salah satu buaya yang paling besar." Kancil mengangguk, benar sekali. Tetapi belum jamuan dimulai,
berjalur di wajah adalah A. Raja hutan. Jawabannya apa? Curi. Jawaban kamu. Banyak makna yang cerita tersebut sejak saat B. Dan coba menerobos langsung hanya akan membuatnya menjadi macam. Si kancil berhasil menyeberangi